Ya. Susah. Lusa. Ya. Lusa itu. Lusa itu hari setelah esok. Nah, mungkin lusa atau di lain hari. Hari ini Rabu, besok Kamis, lusa. Oke. Berapa orang memang? Berapa orang yang bakal ikut? Nanti ketemu si Rafa di sana ya? Ada si Rafa soalnya. Iya iyalah. Sekolah. Nah, ujian nanti serius ya ujian. Kalau mobil banyak no? Ya nggak apa-apa. Tahun depan coba lagi. Coba lagi. Iya, boleh. Nggak masalah. Oh. Ya itulah, belajar buat belajar. Buat belajar nggak apa-apa. Kalau nilainya 50 kan no? Iya, nggak apa-apa. Coba aja buat belajar nggak apa-apa, buat belajar. Kalau kita ketahuan. Nggak bakal ketahuan. Itu ada ratusan orang nggak ketahuan. Nggak usah dinamain lagi kan? Emang nggak ada namanya. Nggak ada. Kalau pakai tulisnya nomor, kalau dinamain itu nanti jurinya bisa curang. Oh. Kita udah. Nggak boleh pakai nama ujian. Nakam juga nggak pakai nama. Pakai nomor urut. Jadi nggak ketahuan ini siapa, dari wihara mana. Ini nomor Jadi segini, enggak. hasilnya segini. Enggak, jadi adil. Udah selesai. Oke. Iya, April masih lama. Lama. Oke. Dah, tenang. Siap. Dengar. Adit mana nih, Adit? Pulang ada keperluan. Ada keperluan. Oh, ya udah biarin. Dia ada keperluan. Oh. Udah moto aja nih, moto aja. Oke, siap dengar. Tenang. Ada cerita. Nah, cerita pentingnya itu memiliki kawan, memiliki teman yang baik. Ada, keluarin lo itu. Dia mau ngedengar apa? Keluarin lo, dia mau ngedengar apa? Dulu jadi manusia dia nggak mau dengar. Sekarang jadi anjing dia mau dengar. Dah, dah cukup. Mau diusir sampai ke rumah, Pak? Kita panggil Esther udah. Dah. Dia udah naik tuh. Nanti dia juga usir anjing, juga ada keperluan keluarga juga. Pentingnya punya kawan. Ada zaman Sang Buddha, seorang hartawan, Anathapindika. Tahu siapa Anathapindika? Oh. Beliau yang mempersembahkan wihara untuk Buddha Sasana. Nama wiharanya Jetawana, yang mana beliau beli dengan cara menaruh koin kepingan-kepingan emas menutupi lahan atau tanah yang akan dibeli untuk jadi wihara tersebut. Nah, wihara Jetawana Arama. Kemudian hartawan Anathapindika ini menemui Sang Buddha, menceritakan ada salah seorang karyawannya, nah, yang mana banyak karyawan lainnya itu tidak suka dengannya, tetapi dirinya merasa karyawan itu begitu berharga karena melindungi harta miliknya. Nah,
Lalu bagaimana kira-kira dalam pandangan Sang Buddha? Kemudian Sang Buddha mengatakan, di zaman dahulu pun ada kisah seperti ini. Lalu diceritakanlah tentang kisah Jataka, di mana pada saat itu ada 2 orang sahabat. Dia berguru di salah satu perguruan tinggi yang terkemuka pada zaman itu. Nah, setelah keduanya berguru, lalu kemudian lulus, gurunya pun memerintahkan atau memberikan kelulusan agar keduanya ini pulang ke kampung halamannya untuk membawa apa yang telah dipelajari tersebut guna mengembangkan negara yang mana dia tinggal. Lalu kemudian keduanya pulang. Salah satunya pergi ke kampung halaman, satunya lagi berada di kota menjalankan tugas pemerintahan. Lalu singkat cerita, salah satu dari kedua sahabat ini itu sudah menjadi orang yang kaya raya, menjadi seorang hartawan. Semuanya maju, bisnisnya juga maju, usahanya lancar. Nah, banyak hewan-hewan ternaknya, di rumahnya banyak sekali lah apa yang dapat menghasilkan. Sampai suatu hari ada salah seorang yang datang untuk menemuinya. Dan itu ketika ditanyakan siapa namanya, itu namanya Kalakani. Nah, itu adalah sahabatnya ternyata yang berpisah pada waktu telah lulus tersebut. Kini dipertemukan kembali kedua sahabat ini. Lalu kedua sahabat ini ketika dipertemukan, hartawan bertanya kepada sahabatnya, "Nah, bagaimana kawan kabarmu setelah lama tidak bertemu?" Lalu kawannya ini mengatakan, "Hidup di desa sungguh sulit. Saya berusaha untuk menanam apapun juga tidak tumbuh. Sampai benar-benar sulit sekali untuk menjalani kehidupan, untuk kebutuhan perekonomian." Nah, akhirnya hartawan ini pun mengatakan, "Ya sudah, kalau begitu kamu tidak perlu lagi kembali untuk hidup sengsara. Tinggallah di sini bersamaku. Kita nikmati kejayaan yang aku miliki." Lalu berusaha untuk membantu menjaga usaha dari apa yang dijalankan di rumah ini. Nah, akhirnya kawan tersebut pun menerima ajakan dari seorang hartawan itu. Singkat cerita, keduanya ini tetap tinggal bersama jadinya. Lalu kawannya yang datang dari pedesaan tersebut sangat rajin sekali, sehingga karyawan-karyawan yang ada sebelumnya dari hartawan ini merasa iri, merasa tidak senang dengan kawan yang datang dari kampung ini. Mereka pun berusaha untuk menghasut seorang hartawan agar mengusir kawannya ini. Namun sang hartawan mengatakan, ketika seseorang, kedua orang melakukan perjalanan bersama sebanyak 7 langkah, itu sudah menjadi kawan. Ketika melanjutkan perjalanan sebanyak 12 langkah, itu sudah menjadi sahabat. Ketika tinggal bersama dalam waktu 1 bulan lamanya, itu sudah dapat dikatakan sebagai sanak saudara. Lalu bagaimana mungkin saya akan mengusir kawan yang bisa dibilang orang yang sudah melebihi saudara sendiri? Nah, akhirnya tetaplah tinggal di sana sampai pada suatu waktu hartawan ini akan ada pergi keluar rumah. Nah, di sana kawannya yang sedang bekerja membenahi tembok yang sedang rusak itu, mendengar ada para penjahat sedang berbincang kalau akan merencanakan untuk mencuri harta milik seorang hartawan tersebut pada malam hari, karena tahu kalau hartawan tidak ada di rumahnya. Nah, akhirnya setelah mendengar hal tersebut, kawan ini pun langsung memberitahukan kepada karyawan-karyawan lainnya. Lalu mereka pun mempersiapkan pesta sepanjang malam agar pencuri ini tidak bisa mengambil harta, berpikir kalau hartawan ada di rumahnya, tidak kemana-mana. Nah, akhirnya pada malam harinya pun mereka menjalankan sebagaimana yang telah direncanakan. Dan akhirnya sampai pagi harinya rumah dari hartawan ini aman.
para pencuri yang sudah mempersiapkan menunggu, tapi tidak kunjung juga pestanya selesai. Nah, dari kisah ini kemudian hartawan ini pun pulang dan mendengar apa yang diceritakan. Nah, sehingga hartawan tersebut pun menjadi benar-benar yakin kalau kawannya itu benar-benar membantu menjaga harta miliknya. Nah, menjaga apa yang dimilikinya, menjaga rumahnya, hingga akhirnya mereka pun tinggal bersama. Di sini Sang Buddha jelaskan bahwa pada kehidupan itu hartawan ini adalah bodhisatta, adalah Sang Buddha sendiri di kehidupan tersebut. Lalu temannya ini yang begitu setia, yang membantu menjaga harta benda miliknya, itu adalah Biku Ananda. Nah, inilah salah satu kisah Jataka yang mana kita dapat lihat, ambil pelajaran dari kisah ini. Kawan, siapa yang dikatakan sebagai kawan, sebagai sahabat, haruslah mampu untuk membantu menjaga apa yang dimiliki oleh sahabatnya tersebut. Jika sahabatnya lengah, kawannya lengah, juga bantu untuk menjaganya, agar barang-barang miliknya tidak hilang, tidak rusak, tidak memperoleh kerugian. Dan selanjutnya siap-siap meditasi, jaga ketenangan. Duduk meditasi, duduk samadhi, ambil posisi kaki kanan di atas kaki kiri, tangan kanan di atas kaki kiri, tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, luruskan badan, tutup matanya. Hanya fokus pada bagian ujung hidungnya. Perhatikan nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk bud, nafas keluar do. Bud do, perhatikan. Jaga ketenangan.